Ada sementara orang yang masih merasa bahwa Tuhan tidak selalu menjawab doa. Namun sesungguhnya hal ini bertentangan dengan Tuhan yang Maha Menjawab, karena Dia tidak pernah tutup telinga dan juga Dia sama sekali tidak ingin mengabaikan segala permohonan dari umatnya. Bukankah Dia juga yang mengajarkan untuk kita sebagai orang percaya meminta kepada Tuhan? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Jelas, meminta adalah hak setiap orang percaya untuk datang dalam doa kepada Tuhan. Namun demikian, bagaimana kita menyanggap pernyataan yang tadi saya katakan bahwa tidak selalu Tuhan menjawab doa? Sebenarnya kalimatnya perlu diedit bahwa Tuhan selalu menjawab doa kita. Hanya jawabannya bisa berbeda-beda. Ada jawaban ya, Dia langsung berikan. Ada juga tidak, Dia tidak memberikannya. Atau yang ketiga adalah Dia tunda. Belum waktunya, nanti akan saya berikan. Jadi dengan kata lain bahwa Tuhan bisa saja menjawab ya, menjawab tidak, atau menunda apa yang Dia mau berikan atas apa yang kita minta. Dan tentu saja penundaan yang dari Tuhan adalah sebuah penundaan yang bukan karena Dia tidak baik atau bersikap tidak adil atau jahat kepada kita. Tetapi Dia tunda justru karena cintanya kepada kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menyapa dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita hari ini dari 2 ayat pertama di dalam Mazmur 69 ayat yang ke-13 versi Alkitab yang terbuka, atau di sebagian versi ayat yang ke-14 dari Mazmur 69. Akan tetapi doaku kepadamu ya Tuhan, pada waktu perkenanan ya Allah, di dalam kasih setiamu yang melimpah, jawablah aku dengan kesetiaan keselamatanmu. Lalu satu ayat lagi dari 2 Petrus 3 ayat 9 juga dari versi Alkitab yang terbuka. Tuhan tidak pernah berlambat-lambat memenuhi janjinya seperti yang dianggap beberapa orang sebagai keterlambatan. Sebaliknya Dia sabar terhadap kamu karena Dia tidak ingin seorang pun binasa, tapi supaya semua orang dapat datang kepada pertobatan. 2 ayat tadi memberitahukan kepada kita tentang hubungan umat Tuhan dengan Tuhan. Di dalam doa, di dalam menantikan janji Tuhan, di dalam menantikan apa yang kita minta dari Tuhan. Dan di situ dalam Mazmur 69 tadi, pemazmur mengatakan kepada Tuhan, doaku kepadamu ya Tuhan, di waktu perkenananmu ya Tuhan, dalam kasih setiamu yang melimpah ya Tuhan, jawablah aku. Dengan kata lain, pemazmur ini jelas sekali dia tahu bahwa Tuhan menjawab. Tetapi jawaban itu tidak sekedar jawab ya, tidak, atau tunda. Tetapi dia memasrahkan segala jawaban itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Makanya dikatakan pada waktu perkenanan Tuhan. Dan di dalam kasih-Nya yang melimpah. Kalau di dalam versi Alkitab NIV atau New International Version dikatakan, "But I pray to you, Lord, in the time of your favor, in your great love, O God, answer me with your sheer salvation." Atau dengan kata lain, pemazmur dalam versi bahasa Inggris dikatakan, "Tapi saya berdoa kepadamu Tuhan, di waktu Engkau memperkenankan, dengan kasih-Mu yang besar ya Tuhan, jawablah aku dengan keselamatan yang pasti daripadamu." Pemazmur sungguh mengimani bahwa Tuhan pasti menjawab dia. Dan karenanya dia memberikan kutipan atau tambahan, "Jawablah aku pada waktumu yang tepat, dalam kasih-Mu yang besar dan melimpah-limpah itu." Dia tahu betul bahwa Tuhan menjawab, entah jawab ya, tidak, atau tunda, Dia menjawab. Tetapi menyerahkan waktu untuk supaya apa yang kita doakan dan kita minta dari Tuhan itu diberikan pada waktu yang tepat sesuai dengan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Karena sampai di sini pemazmur tentu saja paham
bahwa Tuhan bukan saja tahu apa yang dia butuhkan, tapi Tuhan tahu kapan ia membutuhkannya. Apa yang dikatakan ini merupakan sebuah doa penyerahan diri yang dalam kepada Tuhan. Dia boleh meminta dan dia meminta ini, meminta itu, sama seperti kita juga meminta ini, meminta itu. Tetapi biarlah jawabannya itu kita serahkan kepada Tuhan, entah ya, tidak, atau tunda. Dan untuk mengetahui ketiga jawaban itu, kita patut berjalan terus bersama dengan Tuhan sambil percaya kepada Tuhan dan waktu Tuhan. Ini yang seringkali kita sebagai orang percaya, justru kita percaya adanya Tuhan, tapi kita tidak mau percaya pada waktu Tuhan. Kita mau waktu kita lah yang terjadi. Kita mau agenda kita lah yang dipenuhi, bukan ikuti agenda Tuhan dan waktunya Tuhan. Karenanya itulah pentingnya untuk beriman di dalam kita berdoa. Kita boleh minta apa saja, dan kita harus siap menghadapi jawaban-jawaban Tuhan, entah ya, tidak, ataupun tunda. Tapi semuanya dengan perspektif iman bahwa jawaban ya, tidak, atau tunda itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Ya, dia jawab, berarti memang itu bukti kasihnya. Tidak juga menjadi tanda dia mengasihi kita. Makanya dia tidak berikan karena dia tahu yang diberikan itu bisa jadi justru jadi bumerang, jadi sesuatu yang malah mencelakakan, jadi sesuatu yang bagi seseorang itu malah bisa jadi petaka. Makanya dia cegah dengan tidak memberikan. Atau ketika dia tunda, dia mau kita bersabar menantikan. Dan dia mau kita bukan saja bersandar kepada Tuhan sebagai yang punya kuasa menjawab segala sesuatu, tetapi kita juga percaya kepada waktunya Tuhan untuk memenuhi segala sesuatu sesuai dengan maunya Tuhan. Dan tentu saja ini selaras dengan apa yang di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 tadi dikatakan, bahwa Tuhan tidak pernah berlambat-lambat memenuhi janjinya. Orang seringkali anggap terlambat, atau orang seringkali menyangka Tuhan tidak menjawab atau sama sekali tidak menggubris. Tetapi justru Tuhan menunda bukan sebuah keterlambatan, tapi supaya setiap kita tertambat hatinya kepada Tuhan. Makanya kita merasa bahwa penundaannya sebagai sebuah keterlambatan, tetapi Tuhan mau justru ditunda supaya hati kita tertambat padanya, mendekat kepadanya, melekat kepadanya. Tuhan sabar, dan dia tidak mau kita celaka, binasa. Dia mau kita semua datang dalam pertobatan. Karenanya saat ini mungkin kita sedang menantikan jawaban doa. Bersiap-siaplah untuk jawaban ya, tidak, atau tunda dari Tuhan. Dan semuanya berasal dari cintanya Tuhan atas hidup kita. Karena dia paling tahu apa yang kita butuhkan. Dan dia juga paling tahu kapan kita membutuhkannya. Tetap percaya, sandar kepadanya, tetap setia mengikut dia. Apapun jawaban Tuhan atas doa kita, mari percayakanlah bahwa jawabannya adalah yang terbaik. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.